Selamat siang, perkenalkan kami dari tim Cupu. Di video ini kami akan menunjukkan proof of work dari MVP yang kami buat. Nah, produk kami bernama AEO atau AI Exception Orchestrator. AEO adalah sebuah AI operational layer yang membantu tim di bidang commerce, manufacturing, dan logistics. Saat ini, dashboard operasional biasanya hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya, ketika ada supplier yang terlambat atau shipment yang mengalami delay, operator masih harus menghitung dampaknya secara manual, membandingkan beberapa pilihan, lalu menentukan keputusan terbaik. Nah, I/O di sini hadir sebagai yang menyatukan proses tersebut dalam satu workflow. Simpelnya adalah, dashboard biasanya memberitahu apa yang salah. I/O membantu menentukan apa yang harus dilanjutkan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya. Workflow utama I/O terdiri dari 4 langkah. Pertama, detect. Sistem mendeteksi adanya exception dari data operasional. Kedua, predict. Sistem menghitung dampaknya terhadap produksi, order, SLA, dan financial. Ketiga, decide. Sistem membandingkan beberapa opsi tindakan dan memberikan rekomendasi. Dan terakhir, approve. Operator tetap meninjau keputusan tersebut sebelum menyetujuinya. Semua keputusan juga tercatat sebagai action log yang bisa diaudit. Jadi prinsip kami sederhana. AI sebagai advisor dan manusia tetap sebagai decision maker. Nah, sekarang aku akan mendemokan. Pertama, kita akan ke halaman upload. Nah, di sini operator mengupload 5 dataset utama, yaitu order, inventory, production, shipment, dan suppliers. Nah, untuk keperluan demo di sini, karena saya belum punya CSV-nya, jadi saya akan mendownload sampelnya terlebih dahulu. Oke. Dan di sini kita akan masukkan untuk file CSV-nya. Oke, setelah file di-upload, ini artinya sudah berhasil ya untuk uploadnya. Nah, setelah itu kita akan langsung klik tombol detect exception yang sudah aktif ini. Oke, setelah kita udah klik, di sini backend akan menjalankan pipeline AI-nya. Oke, coba kita refresh sebentar. Nah, di sini kita sudah keluar untuk list exception-nya. Oke, sekarang kita berada di halaman exceptions. Nah, semua exception yang terdeteksi dari data yang baru saja kita upload akan muncul di sini. Setiap exception memiliki informasi seperti severity, jenis masalah, estimasi potential loss, dan timeline penanganannya. Bisa kita lihat ada beberapa exception dengan severity critical dan the high. Yang menarik, data yang muncul di sini bukan sekedar data dummy. Nama supplier, SKU, rute logistik yang tampil berasal dari CSV yang baru saja kita upload. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu exception. Dan di sini saya pilih yang pertama, yaitu supplier delay. Nah, di bagian atas kita bisa melihat what happened. Di sini ditampilkan entitas yang terdampak dan berapa lama keterlambatannya. Kemudian di bagian AI impact, kita bisa melihat prediksi dampaknya. Contohnya probabilitas SLA breach dan estimasi total final loss. Kemudian kita juga punya recovery option. Di sini ada 3 opsi pemulihan yang dihasilkan oleh optimizer kami. Setiap opsi memiliki informasi seperti additional cost, expected loss, lead time, dan SLA risk. Dari ketiga opsi tersebut, yang direkomendasikan oleh AI adalah split supplier A plus B. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasannya yang di-generate oleh Gemini Flash. Nah, kemudian kita karena di sini sebelumnya saya pernah untuk approve, jadi kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat option untuk simulate. Jadi kita coba simulate. Nah, setelah simulate berhasil, kita mendapat penjelasan dari Gemini. Gemini menjelaskan alasan dibalik rekomendasi tersebut, terutama dari sisi trade-off antara biaya dan resiko SLA.
Kemudian di bawahnya ada fitur ACM atau Autonomous Commerce Mitigation, di mana fitur ini memperkirakan customer yang beresiko churn karena keterlambatan. Kemudian kita sekarang masuk ke sesi untuk human approval, di mana di sini sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi di sini ada skenario supplier A mengalami keterlambatan selama 36 jam. Kita punya 3 opsi. Pertama adalah yang wait. Kita tetap menunggu supplier A dengan expected loss sebanyak segini. Dan yang kedua adalah backup penuh ke supplier B tapi dengan cost dan expected loss sebesar 42 miliar. Nah, ketiga ini adalah yang paling direkomendasikan oleh AI. Jadi kita sekarang memilih untuk improve yang A plus B. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik aja untuk approve. Nah, setelah kita approve, semua keputusan yang sudah kita buat akan tercatat di action history. Seperti yang bisa dilihat. Dengan begini, setiap keputusan tetap bisa diaudit. Nah, sekarang kita ke bagian finance. Karena tadi kita udah approve opsi yang tadi, maka sistem akan menghitung bahwa kita berhasil menghindari kerugian sebesar 138 juta. Nah, setelah keputusannya di-approve, kita bisa melihat perubahan di halaman finance secara real time. Exposure berkurang, sementara loss avoided bertambah sesuai dengan keputusan yang kita pilih. Kemudian kita ke halaman overview, kita bisa melihat kondisi operasional secara keseluruhan, mulai dari jumlah application aktif, health score setiap domain, sampai ringkasan financial yang sudah diperbarui. Thank you.